Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Khairunisa dari kelas 2C D3 Akuntansi dengan nomor BP 2001072024. Di sini saya akan menjelaskan tentang intangible asset, yaitu menjelaskan karakteristiknya, identifikasi elemen cost, menerangkan prosedur amortisasi, mendeskripsikan jenis-jenis aset tidak berwujud, dan menerangkan masalah goodwill. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang pencatatan goodwill, menjelaskan penurunan nilai aset tak berwujud, menjelaskan biaya penelitian dan pengembangan, menjelaskan akuntansi biaya penelitian, pengembangan, dan biaya yang sejenis, serta pelaporan aset tak berwujud. Di sini bisa dilihat peta konsepnya. Ada masalah-masalah aset yang tak berwujud, seperti karakteristik, penelitian, amortisasi. Jenis-jenis aset tak berwujud ada terkait dengan pemasaran, pelanggan, artistik, kontrak, teknologi, dan goodwill. Ada juga penurunan nilai aset tak berwujud, seperti ATB umur terbatas, pemulihan rugi penurunan nilai, ATB dengan umur manfaat tidak terbatas selain goodwill, terus juga ada goodwill, ada juga biaya penelitian dan pengembangan. Ada di sini itu terdapat identifikasi, pencatatan R&D, biaya serupa, pertanyaan konseptual, dan yang terakhir ada penyajian. Di penyajian ini ada aset tak berwujud dan biaya penelitian dan pengembangan. Next, ada 3 karakteristik pokok. Yang pertama ada didapatkan identifikasinya. Yang kedua tidak memiliki wujud fisik. Yang ketiga bukan aset keuangan. Biasanya ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Penilaiannya ada aset tak berwujud melalui pembelian. Di sini ada 3. Yang pertama itu dicatat sebesar cost. Yang kedua termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset siap digunakan. Yang ketiga biaya-biaya yang termasuk harga beli, biaya legal, biaya lain-lain yang timbul. Selanjutnya penilaian aset tak berwujud yang dibuat sendiri. Aset tak berwujud yang dibuat sendiri ini terdapat 3. Yang pertama seluruh biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan perusahaan. Yang kedua beberapa biaya pengembangan juga dikapitalisir jika memenuhi kriteria ekonomis. Yang ketiga IFRS mengidentifikasi beberapa kriteria spesifik yang harus dipenuhi sebelum biaya pengembangan dikapitalisasi. Lalu juga di sini terdapat aset tak berwujud yang dibuat sendiri secara internal. Bisa dilihat contohnya melalui gambar yang tertera di sini. Selanjutnya amortisasi aset tak berwujud. Aset tak berwujud dengan umur terbatas itu yang pertama diamortisasi sebagai biaya selama umur ekonomis. Yang kedua dengan mengkredit akun aset atau akumulasi amortisasi. Yang ketiga umur ekonomisnya harus menggambarkan periode di mana dapat memberikan kontribusi terhadap aliran kas. Lalu amortisasi harus sebesar cost dikurangi nilai residu. Dan yang terakhir, IFRS mensyaratkan perusahaan harus menilai nilai residu dengan umur ekonomis saat tetap berwujud paling tidak setiap tahun. Selanjutnya juga ada amortisasi aset tak berwujud. Aset tak berwujud dengan umur tak terbatas. Ada 3, batasnya tidak dapat dilihat dengan waktu sampai kapan aset dapat diharapkan memberi kontribusi pada aliran kas. Lalu tidak diamortisasi dan harus dilakukan tes terhadap aset tak berwujud apakah ada penurunan nilai paling tidak setiap tahunnya. Next, amortisasi aset berwujud bisa dilihat pada gambar yang tertera di sini. Lalu yang keenam ada kategori utama aset tak berwujud. Yang pertama ada ATB terkait pemasaran, yang kedua ada ATB terkait pelanggan, yang ketiga ada ATB terkait artistik, yang keempat ada ATB terkait kontrak, yang kelima ada ATB terkait teknologi, dan yang keenam ada goodwill. Lalu yang pertama ada aset tak berwujud terkait pemasaran. Contohnya merek dagang atau nama dagang.
nama koran atau nama majalah, nama domain internet, serta lain-lainnya lah. Di Amerika, merek dagang atau nama dagang memiliki proteksi legal dalam jangka waktu sampai dengan 10 tahun. Di cost perolehan dikapitalisasi dan tidak diamortisasi. Yang kedua, aset tak berwujud terkait pelanggan. Contohnya, daftar database pelanggan, pesanan atau backlog produksi, hubungan pelanggan kontraktual maupun non-kontrak. Lalu, cost perolehan dikapitalisasi, lalu diamortisasi selama umur ekonomis. Contoh ilustrasinya ada Grand Market. INC memperoleh daftar pelanggan sebuah surat kabar yang besar harga 6 juta pada tanggal 1 Januari 2011. Grand Market mengharapkan memperoleh manfaat lebih dari 3 tahun. Yang diminta dari sini, buatlah jurnal untuk mencatat perolehan daftar pelanggan dan amortisasi setiap akhir tahun. Bisa dilihat pada gambar yang tertera di sini. Maka pada tanggal 1 Januari tahun 2011 daftar pelanggannya itu ada kas daftar pelanggan. Di sini itu ada pencatatan pembelian daftar pelanggan. Bisa dilihat di gambar yang sudah tertera di layar ini. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, aset tak berwujud terkait artistik. Contohnya hak cipta. Hak kepemilikan atas drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, video, materi audiovisual, serta lainnya. Hak cipta atau copyright adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada semua penulis, pelukis, musisi, pemahat, dan seniman atas kreasi dan ekspresi mereka. Hak cipta diberikan selama umur pencipta ditambah 70 tahun. Biaya untuk memperoleh kapasitas diamortisasi selama umur ekonomis. Lalu yang keempat, aset tak berwujud terkait kontrak. Contohnya ada perjanjian waralaba atau franchise dan lisensi, izin konstruksi, hak siar, dan kontrak layanan atau pasokan. Franchise atau lisensis dengan umur terbatas harus diamortisasi selama umur franchise. Franchise dengan umur tak terbatas tidak diamortisasi. Lalu yang kelima, aset tak berwujud terkait teknologi. Contohnya, teknologi yang dipatenkan atau paten, rahasia dagang yang diberikan pemerintah. Hak paten ini diberikan secara eksklusif kepada orang atau pemegang selama 20 tahun. Kos pembelian hak paten ini dikapitalisasi, sedangkan biaya penelitian dan pengembangan dilaporkan sebagai biaya aset terjadi dan diamortisasi selama umur hukum atau ekonomis mana yang lebih pendek. Dan ini ada juga ilustrasinya, bisa dilihat di layar yang tertera. Yang keenam ada goodwill. Secara konseptual, goodwill ini merupakan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Hanya direkam ketika seluruh bisnis dibeli. Hanya dicatat jika ada kombinasi bisnis atau pembelian perusahaan lain karena goodwill tidak bisa dipisahkan dengan perusahaan secara keseluruhan. Goodwill diukur sebesar selisih biaya perolehan dan nilai wajar aset neto atau aset liabilitas yang dibeli. Secara garis besar, goodwill yang diciptakan secara internal tidak boleh dikapitalisasi. Dan juga ada ilustrasinya di sini, bisa dilihat. Ini ada lanjutan dari ilustrasi yang tadi, beberapa nilai goodwill jika dibesarkan penilaian independen, diperoleh nilai wajarnya. Lalu ada penghapusan goodwill. Penghapusan goodwill ini memiliki umur tak terbatas, tidak boleh diamortisasi, hanya disesuaikan nilai bukunya ketika goodwill mengalami penurunan nilai. Harga kesepakatan atau terjadinya saat harga beli lebih rendah dari nilai wajar aset bersih. Harga beli nilai lebih rendah dari nilai wajar aset yang dibeli, serta perbedaan itu dicatat sebagai keuntungan atau laba pembelian. Penurunan nilai aset tak berwujud. Penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur terbatas sama dengan penurunan nilai pada aset tetap. Bisa dilihat bagannya di sini. Lalu nilai tercatat atau carrying amount.
adalah nilai buku dari aset yang merupakan pengurangan dari harga perolehan dengan akumulasi amortisasi aset tak berwujud. Lalu jumlah terpulihkan atau recoverable amount adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakainya. Yang terakhir ada nilai pakai atau value in use, adalah nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari penggunaan aset di masa depan dan penjualan aset pada akhir umur manfaatnya. Lalu next ilustrasinya ini bisa dilihat yang diminta itu kerugian penurunan nilainya dari transaksinya. Lalu ada juga penyelesaian perhitungan penurunan nilai berdasarkan nilai pakai. Di sini ada penyelesaiannya, ada perhitungan penurunan nilai ayat jurnal pada 31 Desember 2010, nilai buku paten juga setelah penurunannya, lalu pemulihan penurunan nilai. Ilustrasinya juga dari contoh large INC yang di atas kan, yang diminta juga buat ayat jurnal pemulihan nilai paten. Beban amortisasinya juga ada di sini 2 juta dibagi 5 tahun, jadinya 400 per tahun. Beban amortisasi dan jumlah tercatat setelah penurunan terlihat pada tabel di bawah ini. Bisa dilihat juga ada di sebelahnya ayat jurnalnya beban amortisasi setelah pemilihan tahun 2012. Ada tabelnya di situ juga ada tahun, beban amortisasi, pemulihan, nilai buku. Next, penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur tak terbatas. Ada yang dilakukan pengujian apakah mengalami penurunan nilai yang paling tidak setiap tahun. Lalu uji penurunan nilai sama seperti aset tak berwujud dengan umur terbatas, yaitu bandingkan nilai terpulihkan dengan nilai tercatat atau buku aset. Jika nilai terpulihkan lebih kecil, berarti aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Di sini juga ada ilustrasinya, bisa dilihat Arkon Radio membeli lisensi penyiaran serta seharga 2 juta dolar, lisensi diperpanjang setiap 10 tahun jika perusahaan, bisa dilihat dengan layar yang tertera ini. Lalu ini penyelesaian ilustrasi yang sebelumnya, rugi penurunan, ayat jurnalnya. Lalu penurunan nilai goodwill. Penurunan nilai goodwill harus menguji nilai goodwill paling tidak setahun sekali. Penurunan nilai berdasarkan kas yang bisa dihasilkan dari adanya goodwill tersebut. Karena data nilai wajar goodwill jarang tersedia, maka penilaian goodwill biasanya menggunakan perkiraan nilai penggunaan. Selanjutnya bisa dilihat ilustrasinya di sini, ada yang menentukan nilai yang dapat dihasilkan divisi A berdasarkan estimasi nilai penggunaan menjadi 2.800.000. Di sini ada bagannya juga. Lalu selanjutnya asumsikan jika nilai terpulihkan divisi A adalah 1.900.000, maka ya jurnalnya kerugian penurunan nilai dan goodwill. Bisa dilihat bagannya juga di sini. Lalu biaya penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan tidak termasuk ke dalam nilai aset tak berwujud. Beberapa hal yang dipatenkan antara lain produk baru, proses, ide, rumus, komposisi, atau literary. Lalu perusahaan mengeluarkan biaya yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan sebagai berikut. Bisa dilihat dari company-nya, salesnya, R&D salesnya. Biaya penelitian dianggap sebagai biaya pada saat terjadi. Lalu biaya pengembangan bisa atau tidaknya dianggap sebagai biaya pada saat terjadinya. Kapitalisasi dilakukan jika penelitian dan pengembangan memakan waktu lama dan perusahaan telah mendapatkan hasil dari penjualan produk tersebut atau proyek tersebut secara ekonomis bisa dilaksanakan. Selanjutnya, identifikasi aktivitas penelitian dan pengembangan. Aktivitas penelitian ini masih bersifat dasar, hasilnya bersifat keilmuan, belum bisa diperjualbelikan. Contohnya penelitian laboratorium yang menghasilkan ilmu baru, pencarian aplikasi dari penelitian yang baru ditemukan. Lalu aktivitas pengembangan, hasil penelitian telah dikembangkan menjadi produk.
sudah dapat dijual sehingga ada penghasilan bagi perusahaan. Contohnya rumusan konsep dan desain produk yang memungkinkan atau proses alternatif. Yang terakhir, akuntansi untuk aktivitas penelitian dan pengembangan. Biaya yang termasuk ke dalam aktivitas penelitian dan pengembangan ini yaitu bahan, peralatan dan fasilitas, personal, pembelian aset tak berwujud, kontrak servis, dan biaya tak langsung. Lalu selanjutnya aset tak berwujud. PT Mitra ini mengeluarkan pola ekonomi yang digerakkan oleh sektor industri yang menggunakan mesin sebagai tambuhan menjadi sektor ilustrasi yang digerakkan oleh manusia dengan menempatkan konsumen sebagai raja. Perubahan ini menyebabkan aset tak berwujud menjadi lebih penting daripada aset berwujud. PT Mitra Adi Perkasa Tbk merupakan perusahaan riteri yang besar dengan sasaran pasar masyarakat menengah atas di Indonesia. Strategi PT Mitra Adi Perkasa Tbk adalah memberikan pengalaman suasana berbelanja yang aman dan tenang kepada konsumennya. Aset berwujud yang dimiliki oleh PT Mitra Adi Perkasa diantaranya goodwill, merek dagang, lisensi, dan waralita yang memiliki nilai moneter yang besar. Lalu di sini bisa dilihat agendanya, ada definisinya, karakteristiknya, pengakuan, ada pengukuran awal, pengukuran setelahnya, penghentian pengakuan, penyajian dan pengungkapan. Definisi dan karakteristik yang pertama, dapat diidentifikasi, dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijualkan, disewakan, dilisensikan atau dikubutukarkan. Timbul dari kontrak sos yang hak legal lainnya. Kendali, entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis, aset, dan dapat membatasi pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomis. Tidak mempunyai wujud fisik. Lalu pengakuan awal, syarat pengakuannya itu memenuhi definisi aset tak berwujud, memenuhi kriteria pengakuan seperti kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, lalu kemungkinan cara perolehannya itu terpisah, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, akuisisi sebagai dengan hitam pemerintah, pertukaran aset, aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal atau goodwill, dan aset tak berwujud lainnya. Lalu juga ada perolehan terpisah seperti harga pembelian, biaya yang secara langsung dapat distribusikan, lalu akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Di sini terdapat PSAK 22, biaya perolehan adalah nilai wajar saat tanggal akuisisi. Jika aset tak berwujud memiliki pasar aktif, maka harga pasar. Jika aset tak berwujud tidak memiliki pasar aktif, maka jumlah yang akan dibayarkan perusahaan dalam transaksi normal pada tanggal akuisisi. Aset tak berwujud harus diakui terpisah dari goodwill kecuali biaya perolehan tidak dapat diukur secara andal atau dikategorikan sebagai goodwill. Selanjutnya, akuisisi dengan hibah pemerintah. Pilihan pengakuannya itu ada nilai wajar, nilai nominasi aset tak berwujud, dan hibah ditambah pengeluaran langsung. Pertukaran asetnya diukur pada nilai wajar kecuali transaksi kurang memiliki substansi komersial, nilai wajar aset yang diterima dan dilepas tidak dapat diukur secara andal. Untuk mengetahui substansi komersial, entitas mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan diharapkan berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Lalu aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal, pilihan pengakuannya ada nilai wajar, nilai nominal aset tak berwujud, dan hibah ditambah pengeluaran. Tahapan pembuatan aset berwujud itu ada tahapan penelitian dan tahapan pengembangan.
Pengakuan awal ada kriteria pengakuan spesifik untuk kapitalisasi biaya pengembangan, kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud sehingga aset dapat digunakan atau dijual, lalu niat untuk menyelesaikannya, kemauan untuk menggunakan atau menjual aset, bagaimana aset berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomis masa depan, lalu tersedianya sumber daya teknis keuangan, dan kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait. Ada juga biaya pengembangan situs web, memiliki karakteristik aset berwujud dan tidak berwujud. Ini ISAK 14, situs web yang diseribul dan pengembangan diakui sebagai aset tak berwujud jika situs web entitas akan dapat menghasilkan manfaat masa ekonomis. Lalu pengeluaran setelah perolehan. Pengeluaran setelah perolehan diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali apabila kemungkinan besar biaya tersebut memungkinkan aset untuk menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang lebih tinggi dari kinerja standar sebelum adanya pengeluaran tersebut, dan biaya dapat diukur dan dapat diatribusikan ke aset secara andal. Selanjutnya ada model biaya perolehan, yaitu biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi, amortisasi, dan akumulasi rugi penurunan nilai. Ada juga model revaluasi. Nilai wajar dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Penurunan nilai wajar hanya boleh mengacu pada saat pasar aktif. Di sini juga terdapat ilustrasinya, bisa dilihat. Selanjutnya, masa manfaat terbatas. Aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi. Jumlah yang diamortisasi adalah harga perolehan aset dan dikurangi nilai sisanya. Setiap perubahan estimasi masa manfaat diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi pada PSAK 25. Jika manfaatnya tergantung dalam aset tak berwujud dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya. Dan perhitungan amortisasi juga memerlukan estimasi nilai sisa. Nilai sisa biasanya diasumsikan sama dengan 0, kecuali jika ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tak berwujud tersebut pada akhir masa manfaat. Di sini juga terdapat ilustrasinya. Selanjutnya, masa manfaat tidak terbatas. Bisa dilihat terjadinya tidak dapat ditentukan masa manfaat sebagai periode tertentu. Melakukan pengujiannya itu secara tahunan. Lalu ada juga syaratnya penghentian pengakuan, keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan dihitung setelah perbedaan antara nilai tercatat aset tak berwujud dan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Selanjutnya ada penyajian dari aset tak berwujud, laporan posisi keuangan pada bagian aset tidak lancar, beban amortisasi dan kerugian penurunan nilai, laporan laba rugi komprehensif pada bagian laba operasi berkelanjutan, kecuali apabila kerugian dari penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan. Pengungkapannya itu ada untuk setiap kelas aset tak berwujud, dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya. Apakah masa manfaat tidak terbatas atau terbatas? Metode amortisasi yang digunakan ini jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan serta unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif yang mana amortisasi aset tak berwujud bermasuk di dalamnya. Pengungkapan terakhir, pengakuan atas jurnal tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan penambahan secara terpisah mengidentifikasi aset tak berwujud dari pengembangan internal. Aset digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok aset lepasan, lalu peningkatan atau penurunan selama periode tersebut yang berasal dari revaluasi. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba selama periode, kerugian penurunan nilai di balik laporan rugi laba selama periode, setiap amortisasi yang diakui selama periode, selisih kurs neto, lalu perubahan lainnya pada jumlah tercatat aset selama periode.
Oke, baik, itu saja dari saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.